Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita coba membagi pepatah yang mengatakan Bapak Ibu, sepandai-pandai kita membungkus mayat, pasti akan tercium baunya juga Bapak Ibu. Jadi perjalanan hidup kita ya Bapak Ibu, kadang-kadang di rekayasa, kadang-kadang kita juga yang bertingkah, membuat ulah. Ya, di dalam diri kita ada aret, di dalam diri kita ada jarum. Nah, itu yang menghambat perjalanan hidup kita. Ya, kadang-kadang ada kerikil-kerikil tajam yang senantiasa menghambat perjalanan hidup kita Bapak Ibu. Maka mari kita mencoba untuk mengoreksi perjalanan hidup kita, karena diri kita ini adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, ya, dibangun dari 3 lapisan. Yang paling dalam adalah Roh Kudus, dan yang kedua jiwa, dan yang ketiga tubuh. Maka jiwa itu Bapak Ibu harus selalu dijaga, ya, dibersihkan, dibina, supaya dengan mudah menembus badan kita, tubuh kita untuk menghasilkan buah-buah kebaikan, buah-buah Roh Kudus. Contohnya Bapak Ibu, cermin. Cermin ini Bapak Ibu, ya, kalau putih bersih, dengan mudah matahari untuk dapat menembusnya Bapak Ibu. Ya, kita pun juga dengan mudah mata kita untuk melihat baik dari dalam maupun dari luar. Maka perlu jiwa itu harus selalu dibina, ya. Kalau badan kita ini kotor Bapak Ibu, ya gampang saja dengan kasat mata kita melihat, ya. Kalau kotor kita harus bersih, berpakaian rapi, ya, berdandan dengan seadanya, maka kelihatan akan bersih dan cantik Bapak Ibu. Tapi kalau jiwa Bapak Ibu untuk membersihkan, perlu, ya, kita bina dengan cara khusus Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya kita sebagai orang Kristiani Bapak Ibu, cara membina jiwa kita, ya, kita harus berdamai dengan sesama, berdamai dengan alam, berdamai dengan Tuhan, dan berdamai dengan diri kita sendiri. Lalu senantiasa mencari orang-orang yang kompeten di bidang kerohanian. Ya, kalau misalnya Kristen, cari pastor, suster, pendeta, ya, frater, guru agama, ya, pokoknya yang berkaitan Bapak Ibu dengan kerohanian, supaya jiwa kita itu bersih. Ya, kalau jiwa bersih itu, ya Bapak Ibu, terbuka jalan lebar-lebar untuk menggapai suatu kesuksesan atau suatu keberhasilan. Maka jiwa jauh lebih penting daripada badan Bapak Ibu, karena kalau badan ini kan bisa mati, ya, bisa berakhir, ya. Tapi kalau jiwa Bapak Ibu, dia kekal untuk selama-lamanya. Maka jiwa harus dijaga supaya senantiasa menghasilkan yang namanya buah-buah Roh Kudus. Nah, kalau jiwa bersih Bapak Ibu, tidak akan ada lagi, ya, walaupun ada rekayasa Bapak Ibu, walaupun ada fitnah, benci, ya, dendam dan sebagainya, itu akan bisa ditangkis, ya, bisa dihalau, ya, oleh, ya, kebaikan-kebaikan yang muncul karena adanya Roh Kudus Bapak Ibu. Nah, supaya Bapak Ibu jiwa kita bersih, ya, maka itu tadi kita harus membina secara terus menerus, ya. Kita harus dekat dengan orang-orang yang punya kemampuan di bidang kerohanian. Nah, kalau misalnya hati kita, jiwa kita bersih Bapak Ibu, maka tidak ada lagi bau yang tercium dari perjalanan hidup kita, tetapi yang tercium adalah hatinya harum, jiwanya harum, perbuatannya harum, tingkah lakunya
baik. Ya Bapak Ibu, dan semoga tidak ada ya yang kena lagi kita tentang ya sepandai-pandai kita membungkus mayat pasti akan tercium juga. Sepandai-pandai kita menyembunyikan kekurangan kita, kelemahan kita, ya aura kita, ya, ketidakbaikan kita Bapak Ibu pasti diketahui orang, ya. Maka kita harus selalu berpikir dan berbuat baik. Dan Bapak Ibu, kalau manusia ini ya, kalau gajah mati meninggalkan gading Bapak Ibu, tapi kalau manusia itu mati meninggalkan nama. Maka kita hidup untuk memperbaharui hidup kita dan senantiasa berbuat baik Bapak Ibu, supaya ya kita nanti dipanggil Tuhan, maka kita akan nama kita tetap hidup walaupun jiwa, walaupun badan ini sudah mati, tapi pemikiran kita, hidup kita, cara hidup kita senantiasa hidup dan senantiasa dikenang orang. Ya, maka kalau perlu kita hidup ya meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk sesama Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan Bapak Ibu hari ini ya dapat bermanfaat untuk kehidupan kita dan senantiasa memperbaharui jiwa kita. Tuhan memberkati. Amin.